Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal. Atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan dan berujung kita pindah-pindah gereja mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, "Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu." Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020, mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat.
Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub. Karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ketiga anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus,
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya, shalom Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Kita boleh ada dalam hadirat Tuhan senantiasa. Saya percaya kita di rumah kita masing-masing, kita mau buka hati kita. Hari ini, saat ini, kapanpun, dimanapun kita berada, kita mau muji nama Tuhan, menyerukan nama Tuhan Allah kita yang hebat. Mari saya ajak kita berdoa terlebih dahulu, kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan, buat keberadaan setiap kami umat-Mu Tuhan. Hari ini, saat ini, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, beserta keluarga kami tercinta Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menyerukan nama-Mu Allah yang besar, Allah yang berkuasa, sehingga Tuhan iman kami dibangkitkan di dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan, sepanjang kami menyembah, kami memuji-Mu, Engkau berbicara atas setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan, haleluya. Kita mau menyerukan nama Tuhan Allah kita yang besar, haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan di rumah masing-masing. Haleluya Yesus. Mari katakan bersama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yes. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, mari sebut nama Yesus Tuhan. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Dia luar biasa. Yes. Haleluya. Perkasa mulia Yesus, nama di atas segala nama. Syukur Tuhan. Mari katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yes. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, siapa? Haleluya. Setunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia Yesus, nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Benar Tuhan, Dia luar biasa, perkasa mulia Yesus, nama di atas. Mari katakan sama-sama, serukan. Yes. Serukan namanya. Mari nyatakan Yesus Tuhan Raja. Amin. Segala kuasa tunduk dalam nama. Mari bilang Dia luar biasa. Yes. Amin Tuhan. Yes. Yesus nama di atas. Haleluya. Serukan namanya. Amin Tuhan. Segala kuasa tunduk dalam nama-Mu Tuhan. Dia luar biasa, perkasa mulia
Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau nama di atas segala nama Tuhan. Engkau raja di atas segala raja Tuhan. Kami mau menyatakan segala kuasa tunduk di bawah nama-Mu Tuhan Yesus. Dan saat kami menyembah-Mu Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja atas setiap kami ya Bapa. Terutama buat setiap kami yang kami buka hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Oralabayasya karalabayaralabayasi. Oranamayasyana ralabayaralabayaralabayasi. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Mari nyatakan di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Benar Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari yakini dengan imanmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ini kami Tuhan Yesus. Saat ku menyembah, mari katakan Roh-Mu bekerja Tuhan. Roh-Mu bekerja saat kami puji Kau Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan
ada kekuatan yang baru. Oh, saat ku sembah memuji-Mu Tuhan, kami rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Oriana baya syakana lalabaya 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 si. Mari nyatakan sama-sama. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat hatiku. Kami pandang Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Benar Yesus. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari lebih lagi katakan. Ku angkat hati. Ini kami Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Oh, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan lagi. Ku angkat hatiku Tuhan, ku angkat hatiku. Benar, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, yes, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Katakan saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi sama-sama. Saat ku sembah, yes, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Mari beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan Allah kita, sebab Dia layak terima pujian. Haleluya. Ya ralabaya syakana ralabaya ralabaya ralalamo. Ya nanamaya seyara. Mari sembah Tuhan, mari sembah Dia. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Oh, Roh Kudus mau menjamah. Ya nanamaya seyara lalamo. Ya namase. Ya nanamo ya soyara lama. Engkau besar Tuhan. Uriana rabakana namo ya se. Ina namo ya nama ya sande. Uriana ralabaya syakana ralabaya ralabaya ralalabo. Mari bawa hatimu di hadapan Tuhan. Oh Jesus. Ira ralabaya ralabakara ralabaya 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 ralalabo. Ina ralabakara ralabaya sikini ralalaba. Uriana masanya nanamo ya ralalabaya ralalabaya rabo. Jesus, mari berseru di hadapan Tuhan. Mari berseru Tuhan. Inana namanya syakana ralabaya ralalabo. Inana namanya si nana lambo ya si. Kami bersyukur Tuhan. Oriana baya syakara ralabaya ralalabala bala 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 baya si. Oriana bakara ralabaya ralalabaya. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Dia, sembah Dia. Ora bakara labaya rara baba 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 yasi. Indara rara bakara labaya syandara labaya labaya si. Kami bawa hidup kami Tuhan Yesus. Sujud di altarnya. Kami bawa Tuhan. Ku mawa hidupku. Terima anugerahnya, yes Tuhan. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubahi. Mari percaya, yes. Baru
sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskan. Haleluya. Dia ubah hidupku, baharui hati. Katakan sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Sujud di altarnya. Ku bawa mari bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Uralabaya syakana lalabaya lalabaya lalabo. Yes Tuhan, amin. Dia ampuniku dan bebas. Haleluya. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Mari katakan sesuatu terjadi saat datang di mari sekali lagi katakan sama-sama. Mari siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Benar Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Dia ampuniku dan bebaskan. Benar Tuhan, dalam nama Yesus. Dia ubah hidupku, oh baharui hatiku. Katakan sesuatu terjadi saat datang di katakan pemulihan terjadi. Yes. Pemulihan katakan kelepasan katakan kesembuhan katakan sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari terus menyembah Tuhan. Biar kesembuhan terjadi Tuhan. Biar kelepasan terjadi Tuhan. Ora bakana lalabaya sikini adalalabo. Irana bakara labaya da bakara laboria da baba. Ira bakara labaya shandara laboria da rabo. Haleluya, haleluya, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, waktu kami menyatakan kesembuhan, kelepasan terjadi Tuhan. Roh Kudus-Mu yang bekerja atas setiap kami umat-Mu Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Pada saat ini kita bersama-sama berkumpul kembali dalam ibadah yang sama-sama kita lakukan pada hari Minggu ini.
Sebelum kita mendengarkan pesan firman Tuhan, kita bersama-sama tundukkan kepala dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kalau Tuhan izinkan kami pada hari ini bersama-sama memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan pesan firman Tuhan. Biarlah setiap kami semua mau mendengarkan seperti apa yang Tuhan inginkan supaya kami kerjakan dalam hidup ini melalui firman ini yang kami sama-sama dengar Tuhan. Urapi para umat-Mu yang ada di rumah-rumah dan hamba-Mu Tuhan. Terpuji nama Yesus selama-lamanya. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus? Kita bersyukur sekali penyertaan Tuhan sempurna dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, dalam perjalanan kehidupan ini seringkali kita menjumpai ada orang-orang yang mengambil keputusan untuk meninggalkan cara hidupnya yang lama, yaitu meninggalkan hidup yang penuh dengan persoalan dan masalah dunia. Dan mereka bertobat kembali kepada Tuhan dan memiliki kehidupan yang baru. Hal semacam ini biasanya kadang terjadi karena orang tersebut baru saja melewati sebuah keadaan hidup di mana ia melihat pertolongan Tuhan yang dinyatakan atas hidupnya. Baik itu mengalami mujizat, disembuhkan dari sakit yang parah, atau bahkan kembali kepada Tuhan karena usahanya yang bangkrut dan lain sebagainya. Setelah bertobat, kemudian ia memiliki sebuah kehidupan yang baru. Misalnya tadinya suka pergi ke klub-klub malam, sekarang sudah tidak pernah lagi. Yang tadinya suka merokok, sekarang tidak merokok lagi. Yang suka mabuk, sekarang tidak mabuk lagi. Yang tidak pernah ke gereja, lalu sekarang setiap minggu pergi ke gereja. Meskipun dalam work from home, mereka ikut di dalam kehidupan gerejanya secara online mungkin saja. Dan masih banyak lagi yang terjadi. Dan saya percaya itu terjadi oleh karena apa? Karena ada sesuatu yang mengubahkan hidup mereka. Dimenangkan oleh karena kasih. Diubah oleh karena anugerah. Bapak Ibu saudaraku dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan bersama-sama membuka hati kita atas firman Tuhan. Dan kita bersama-sama meminta kepada Tuhan untuk berada di dalam hadirat-Nya. Kita percaya kehidupan ini perlu banyak sekali perubahan dalam hidup ini. Dan setiap perubahan itu tentunya kita harus landaskan atas setiap firman Allah dan hidup ini. Sebab itu hari ini kita belajar bersama-sama. Bagaimana saudara dan saya dimenangkan oleh kasih Tuhan. Diubahkan oleh anugerah Tuhan. Nah, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dalam sebuah kisah yang tidak asing lagi buat kita sama-sama dengar dan kita renungkan. Tidak ada kasus yang tak memberi harapan untuk lagi ditolong. Sekali lagi, tidak ada kasus yang tak memberi harapan lagi untuk ditolong. Dalam Alkitab kita dalam Lukas pasal ke-19 ayat 1 dan sampai dengan 10. Di sana diceritakan tentang Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Dan di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena banyak orang. Sebab badannya pendek, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Bapak Ibu saudara kasih dalam Kristus, kalau kita membaca sekali lagi, mendengarkan dan juga sama-sama memperhatikan, ternyata Alkitab menerangkan ada banyak pertobatan-pertobatan yang terjadi. Beberapa orang yang dianggap tidak dapat ditolong lagi,
Tapi Tuhan mencatat di dalam Alkitab ada sesuatu yang terjadi ketika bertemu dengan Tuhan. Kalau kita sudah membaca tadi tentang Sakyus, Bapak Ibu, Alkitab juga menjelaskan tentang Maria Magdalena. Maria Magdalena ialah seorang perempuan yang ditolong Tuhan ketika Yesus mengusir 7 iblis darinya. Dan saudara dalam Tuhan Yesus, Maria Magdalena akhirnya dia menjadi seorang pengikut Yesus. Kemudian Bapak Ibu, Maria Magdalena yang ada dalam Alkitab yang lain. Saudara dalam Tuhan Yesus, Maria ini adalah orang yang juga dikaitkan dengan seorang perempuan yang diselamatkan. Yaitu dia boleh mengalami suatu pengalaman yang tidak enak. Ada ancaman hukuman melemparkan batu karena perzinahan. Tetapi Yesus menyambut dan menolong dia. Di dalam bagian Alkitab yang lain, ada orang yang kerasukan setan di Gadara. Seorang laki-laki pada waktu dia ada di Gerasa, yaitu ketika Yesus naik ke darat setelah dia ada menyeberang dari Galilea, dan dia bertemu dengan seorang laki-laki, Bapak Ibu, yang mengalami yang namanya kerasukan setan. Pada saat itu juga Yesus bertanya kepada dia, "Siapakah engkau?" Dan orang itu berkata, "Dia adalah Legion." Dan apa yang terjadi? Tuhan juga menolong dan memberikan pembebasan kepada orang Gerasa ini. Yang ketiga, perempuan Samaria. Yohanes pasal 4, di sana dicatat ketika Yesus melintasi daerah Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub, anaknya Yusuf. Di situ terdapat adalah sumur Yakub. Dan Yesus sangat letih oleh perjalanannya. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu, dan hari-hari kira-kira pukul 12. Dan pada waktu juga seorang perempuan Samaria sedang menimba air. Dan Yesus bertanya dan meminta kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab seorang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Dalam percakapan itu yang terjadi adalah Yesus berkata kepada dianya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katanya bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Dan kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Dan apa yang terjadi adalah perempuan Samaria ini akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin dengan alasan-alasan untuk hal itu memberikan dorongan bahwa keselamatan itu terjadi pada orang yang tidak dapat ditolong lagi. Seperti yang sudah kita baca tadi dalam perikopnya tentang Sakyus. Sakyus juga orang yang tidak dapat ditolong lagi. Kenapa? Karena Tuhan sekali lagi sangat senang memenangkan seorang yang kita anggap seperti orang yang tidak dapat ditolong. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita dapat mengetahui kebenaran hal ini dari kisah Sakyus? Yang pertama kita perhatikan. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat yang pertama, ternyata misinya Yesus adalah dia mencari Sakyus. Dalam ayat pertama berkata begini, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Saudara dalam Yesus, ada suatu pencarian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dengan diam-diam, apa terjadi? Yesus sekali lagi masuk ke kota Yeriko untuk apa? Untuk mencari Sakyus. Siapa Sakyus? Dia adalah kepala pemungut cukai. Bapak Ibu dan saudaraku, pemungut cukai dia adalah pengumpul pajak di Palestina yang dipekerjakan oleh kerajaan pemerintahan Romawi. Terkenal karena apa? Karena pemerasannya, korupsinya. Ya. Akibatnya Alkitab katakan di dalam ayat 8, Sakyus adalah orang yang sungguh-sungguh kaya akibat dia mengumpulkan pajak, memeras, korupsi. Kekayaan Sakyus
kemungkinan adalah hasil dari ketamakan dan kecurangannya. Nah, ketika Yesus mencari, akibatnya dalam pencarian itu, ayat 4 dikatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Bapak Ibu saudara kasih, kedatangan Kristus itu membangkitkan keinginan besar dalam hati Sakeus untuk melihat Yesus. Dia berusaha secara harfiah, terus berusaha, tetapi tidak dapat. Mengapa? Karena badannya pendek. Ia adalah seorang yang begitu dibenci. Ya, dibenci sekali lagi. Sehingga kemungkinan tidak seorang pun yang memberi kepadanya untuk melihat Yesus. Sebab itu ia memanjat pohon. Ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa kerinduan Sakeus ingin tahu tentang Yesus? Kalau kita membaca dalam bagian Alkitab dalam Lukas pasal ke-15 ayat 1 dan kedua, di sana dicatat para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Dalam pasal ke-18 ayat 9 sampai 14 juga dikatakan bahwa Yesus mengatakan suatu perumpamaan tentang dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Dan pada akhirnya dikatakan ketika itulah, pada saat pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggalkan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggalkan. Saudara-saudara, kemungkinan barangkali Sakeus mendengar dari pemungut cukai lain. Kenapa? Karena sikap Kristus yang ramah terhadap orang-orang seperti dia, pemungut cukai yang disisihkan oleh masyarakat. Itu sebabnya ia berusaha melihat Yesus. Akan tetapi jauh sebelum Sakeus mencari Yesus, ingat, Yesus telah mencari dia. Pencarian Yesus masuk ke kota Yeriko oleh karena seorang yang bernama Sakeus. Sakeus tidak akan mencari Yesus seandainya Yesus tidak mencari dia. Seperti gembala yang meninggalkan 99 dombanya untuk mencari yang hilang. Demikian Kristus datang ke Yeriko untuk mencari seorang berdosa yang terhilang ini. Kita telah melihat bahwa karena Tuhan senang memenangkan orang yang berdosa, orang yang tak dapat ditolong lagi, maka ia mencari Sakeus. Akan tetapi kisah Sakeus menyebabkan kita memperhatikan satu fakta penting lainnya dalam hubungannya dengan orang ini, yaitu ketika Yesus sudah dicari, yang kedua, Sakeus diperlakukan seperti sahabat. Wow, sangat luar biasa. Seorang pemungut cukai yang dimusuhi oleh banyak orang, tapi diperlakukan seperti sahabat. Dalam ayat yang ke-5 sampai ke-7 dikatakan, Tuhan Yesus Kristus mendefinisikan sebagai sahabat sejati sebagai seorang yang dikasih. Dikatakan begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yohanes pasal ke-15 ayat 13-15 berkata demikian. Yesus menjadi contoh yang sempurna mengenai sahabat sejati. Karena dia menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Apalagi siapapun bisa menjadi sahabatnya dengan beriman percaya kepadanya sebagai juru selamat sehingga mereka bisa dilahirkan kembali dan menerima hidup baru di dalam dia. Nah, di dalam ayat yang kelima yang kita baca,
Bagaimana Sakius menjadi sahabatnya Yesus? Caranya adalah ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Kristus menyapa Sakius dengan menjemput namanya. Sakius dipanggil namanya. Saya percaya seseorang yang belum dikenal, namun ketika dia bertemu dengan seseorang dan dia memanggil namanya, tentulah orang itu akan merasakan kedekatan. Kristus tahu Sakius dipanggil namanya. Sakius, turunlah. Dan bukan itu saja, Yesus mengundang dirinya sendiri ke rumah Sakius. Dia katakan, "Aku harus menumpang di rumahmu." Dan Bapak Ibu, alasan Sakius tidak punya sahabat kenapa? Karena seluruh kota menganggapnya sebagai orang yang namanya buruk. Bahkan seorang penulis Yunani namanya Lukian menggolongkan para pemungut cukai dengan para pezinah, calo, perayu, dan pencilat. Jadi pada hakikatnya Yesus berkata, "Walaupun semua orang membencimu, aku mau menjadi sahabatmu." Kata segeralah yang Alkitab katakan dalam ayat ke-5 memberi kesan bahwa tentang keinginan Yesus untuk menjadi sahabatnya. Saudaraku dalam Tuhan Yesus, akibatnya apa? Ayat ke-6 berkata, "Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita." Ayat 7, "Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut," katanya, "ia menumpang di rumah orang berdosa." Ketika mendengar namanya sendiri, kemungkinan Sakius itu menyadari bahwa walaupun Kristus mengetahui semua hal tentang dia, ia ingin menjadi sahabatnya. Karena itu ia segera turun menyambut Yesus dengan sukacita. Sangat bergembira karena menemukan seorang sahabat. Dengan demikian, kasih itu mendapat jalan masuk ke dalam hati Sakius. Kasih yang diberikan Yesus itu menjadi jalan masuk ke hati Sakius. Orang yang terhilang dapat dimenangkan. Bila kita seperti Kristus mengasihi orang yang tidak dikasih, mencapai mereka dengan jalan keramahan, memenangkan mereka dengan cara yang menawan hati, saya percaya orang itu akan tergerak hatinya. Yang terakhir, selain Yesus dicari, bahkan Yesus juga menjadi sahabatnya Sakius. Yang ketiga adalah keselamatan Sakius. Ini jadi menjadi nomor 1. Ayat yang ke-8 dan 10 berkata, "Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, 'Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat.'" Buktinya terjadi ketika keselamatan itu dialami oleh Sakius adalah Sakius, dia sekali lagi berdiri dan berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin." Ya. Yang terjadi adalah sikapnya yang berubah. Sikapnya yang berubah yaitu dengan cara, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Bapak Ibu, sebelumnya Sakius hidup bagi dirinya sendiri. Sekarang dirinya takluk kepada kekuasaan Kristus. Apa akibatnya? Ketika sikapnya berubah, kehidupan juga berubah. Dari seorang penipu yang jahat, mementingkan diri menjadi orang yang pengasih dan dermawan. Kasih Kristus yang masuk ke dalam hatinya menghasilkan kasih yang membawa Sakius berubah dalam kehidupannya. Dalam hal memberi kepada orang lain, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ukuran pemberian Sakius itu bukan 1/10, tetapi setengah. Perhatikan kata kuberikan. Kata kuberikan itu bukan sekali itu saja yang diberikan, tetapi terus menerus. Dan dia juga memberikan pengganti kerugian. Dikembalikannya 4 kali lipat. Hukum perjanjian lama
mengatakan bila seseorang mengakui bersalah karena mencuri, harus mengembalikan barang curian yang ditambah 1/5 harganya dari barang yang dicuri. Tetapi Sakyus sendiri menentukan akan memberi 4 kali lipat. Luar biasa Bapak Ibu. Sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Karena Yesus Kristus, Sakyus berubah total. Dan keselamatan dialami dan diraihnya. Kristus juga sanggup sekarang ini untuk mengubah orang yang tak tertolong lagi. 2 Korintus pasal ke-5 ayat 17 berkata begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jikalau tidak ada perubahan yang sungguh dalam kehidupan, dapat disangsikan bahwa kita tidak benar-benar telah selamat. Saudaraku, alam membentuk kita, dosa sudah merusak kita, sekolah mengajar kita, hanya Kristus yang bisa mengubah kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Akhirnya pengumumannya adalah dalam ayat 9-10 berkata, kata Yesus padanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan hilang. Keselamatan arti harfiah adalah kelepasan dari dosa. Anak Abraham, Kejadian pasal ke-15 berkata, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sebagaimana Abraham percaya kepada Allah dan dipandang benar, demikian juga Sakyus percaya kepada Kristus dan menjadi keturunan rohani Abraham. Betapa jelasnya cerita ini tentang cara memperlakukan Sakyus sebagai sahabat. Dan keselamatan yang menunjukkan bahwa Tuhan berkenan memenangkan seorang yang kita anggap tak dapat ditolong. Sesungguhnya hal ini akan memberikan keyakinan kepada kita mengenai keselamatan mereka yang kita pandang sebagai orang-orang yang tidak tertolong lagi. Adakah di antara saudara yang mendengar firman Tuhan ini, engkau merasa diri saudara merasa tidak tertolong dalam hidupmu? Rasanya hidup ini penuh dengan persoalan, masalah yang dihadapi, banyak hal yang ada terjadi dalam dunia ini. Apakah saudara merasa hidup ini tidak berarti lagi, sehingga terasa hambar, menjalani kehidupan ini dan hampa sekali, tidak ada arah tujuan yang pasti. Bahkan mungkin engkau terombang-ambing dengan keadaan dunia yang tidak menentu untuk kehidupan saudara. Persoalan yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Kesulitan ekonomi, kesulitan dalam pergaulan, kesulitan dalam usaha maupun pekerjaan, kesulitan dalam berbagai jalan hidup. Mungkin engkau mengasihani diri oleh karena sakit yang berkepanjangan. Banyak benturan ataupun jalan buntu yang tidak dapat ditangani, sehingga membuat engkau putus asa dan kecewa, bahkan mungkin ingin bunuh diri. Tidak ada kepastian hidup, bahkan masih ragu tentang keselamatan. Hidup ini apakah berakhir dengan sia-sia atau mendapatkan kehidupan yang kekal? Kalau engkau adalah orangnya, ingat, seorang yang rasanya tidak bisa tertolong, yang bernama Sakyus, Kristus mampu menyelamatkan. Kristus mampu mengubah orang itu yang tidak tertolong dan keselamatan terjadi. Itulah yang dirindukan. Dan percayalah, jika yang terhilang hendak dimenangkan, saudara dan saya ingat, kita harus seperti Kristus. Kita harus pergi mencari mereka. Dan orang itu harus dilepaskan dalam kehidupan yang lamanya. Bapak Ibu saudaraku, Kristus mau menggunakan kita sebagai alat untuk memenangkan orang-orang yang tidak tertolong. Dan menyatakan kasih-Nya melalui kita. Melalui pesan firman Tuhan hari ini. Mari bersama-sama perhatikan baik-baik dalam hidup ini. Bahwa sesungguhnya Allah saudara dan saya namanya Yesus adalah Allah yang berfirman dan berjanji. Dan selalu mengenapi setiap janjinya. Bahwa sesungguhnya ketika saudara dan saya boleh merasakan sesuatu hal yang mungkin saja. Tidak mungkin engkau merasakan suatu perjalanan hidup ini dengan suatu kemenangan. Tetapi ingat, Yesus mampu dalam kasih-Nya memenangkan kita
memberikan kepada kita jalan keluar. Perjalanan hidup saudara dan saya tidak akan pernah berhenti dengan percuma dan sia-sia. Tetapi dengan Yesus engkau akan menghadapi anugerah Allah yang indah dan luar biasa. Dialah Allah, dialah Tuhan kita. Namanya Yesus yang ajaib. Haleluya. Kita nyanyikan satu buah lagu. Haleluya. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Bersama-sama kita akan tundukkan kepala dalam doa. Pada hari ini kami bersyukur bahwa sesungguhnya anugerah Allah itu memenangkan kehidupan kami, bahkan mengubahkan hidup kami Bapa. Kami berterima kasih atas pesan firman Tuhan yang telah Engkau berikan buat kami. Seorang yang tidak dapat ditolong, namun Engkau dapat menolong kembali. Engkaulah Yesus Tuhan dan Raja kami, yang sanggup memberikan hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Hari ini Tuhan kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah. Kalau mereka memiliki keadaan kondisi yang mungkin saja sepertinya sulit untuk menghadapi hidup ini. Dengan begitu banyak persoalan dan masalah yang terjadi. Tuhan, tolong mereka. Ampuni mereka Bapa. Buat mereka boleh mengalami kasih Allah. Anugerah Tuhan yang indah dan luar biasa. Untuk mereka menjadi seorang yang dapat diangkat kembali kehidupan mereka. Engkaulah Allah kami yang mencari. Engkaulah Allah kami yang selalu ada, yang memberikan kepada kami keselamatan yang pasti. Tuhan, dengarkan doa kami. Jadikan kami Bapa seorang yang mendapatkan anugerah Tuhan yang indah. Yang boleh mengalami pengalaman yang luar biasa bersama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pada saat ini juga Tuhan kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami percaya perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kami masuk dalam perjamuan kudus Tuhan, inilah pesan Tuhan kepada kita semua. Ia berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara dan saya diminta untuk mengingat Tuhan Yesus atas setiap kebaikannya, kesetiaannya, pengorbanannya. Supaya kita lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus dan lebih lagi mengasihi satu dengan yang lain. Bersama-sama kita tundukkan kepala. Ya Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Tuhan, kami adalah orang yang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati.
Namun Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena pelanggaran kami. Kau harus turun dari surga yang mulia, menjelma menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib menggantikan kami. Betapa kalau kami pikirkan, Engkau Allah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan kami yang dahsyat dan baik. Engkau pilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau menuntun kami, Engkau memberkati kami, membela kami, bahkan melindungi kami Tuhan. Terima kasih atas semua kebaikan Tuhan yang nyata atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tetapi Tuhan mau saudara makan dan minum dengan cara yang benar. Masing-masing sekarang saudara berdoa. Lihat keadaanmu. Introspeksi. Uji keadaan dirimu. Jangan simpan dosa. Tapi akui saat ini di hadapan Tuhan. Supaya saudara diberkati Tuhan. Bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini Tuhan. Sebab itu Tuhan inginkan saudara dan saya masing-masing nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Tuhan lihatlah kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan ampuni kami Bapa kalau kami sering salah dalam banyak hal. Tuhan ampuni kami Bapa. Terima kasih Tuhan berkati kami semua. Berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita sama-sama angkat roti kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan inilah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kanan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini di setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku dalam Tuhan Yesus, bukankah cawan ucapan syukur ini yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari semua mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Jangan ada yang diam. Berterima kasih pada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami bersyukur Bapa di surga atas kasih setia Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan oleh karena perjamuan kudus ini mengingatkan betapa Engkau mengasihi kami. Biarlah kami mengasihi Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus dan mengasihi sesama. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur kepadamu Bapa atas ibadah kami yang sudah selesai pada hari ini. Biarlah Tuhan firman yang sudah ditabur pada hari ini, Engkau yang memberkati agar boleh tumbuh di tanah yang subur. Bagi semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah walau di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu ada dan firman-Mu itu berkuasa untuk merubahkan kami dan kami boleh lebih mengenal Engkau lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, Engkau mengurapi, Engkau memakainya lebih lagi Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Berkati keluarganya, anak-anak istrinya, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami, buat Pak Niko dan keluarga besarnya, buat keempat wakilnya dan keluarga besarnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna bagi mereka. Juga Bapa kami berdoa buat karayon kami dengan kedua wakilnya dan keluarga besar mereka. Juga semua gembala-gembala, cabang gembala ranting dan sampai gembala-gembala kul. Tuhan terima kasih Engkau memberkati semuanya. Engkau pakai menjadi alat-Mu Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu khususnya di rayon 1E ini. Terima kasih Bapa, khusus kami berdoa buat gembala kami, Pak Agus dan Mami Ambar. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, Engkau mengurapi, Engkau memakai lebih dahsyat lagi. Biarlah Tuhan Engkau memberkati anak cucu mantunya semuanya menjadi alat Tuhan untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat negara kami Indonesia, buat pemerintahan ini. Damailah Indonesiaku, karena kami percaya pemerintahan kami Tuhan yang sudah membentuknya. Dan Engkau yang memilih presiden dan wakil presiden kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati presiden kami. Ada roh hikmat, marifat dari surga. Di dalam dia menjalankan segala kebijakan buat negeri ini. Bapa, kami berdoa buat pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah. Biarlah Tuhan ada roh takut akan Engkau yang ditanamkan di dalam hati dan pikiran mereka. Biar Tuhan negara kami ini boleh dibawa menjadi lebih baik lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Khusus Bapa kami berdoa buat semua jemaat-Mu yang ada di GBI Petukangan. Walaupun mereka masih di rumah-rumah masing-masing untuk beribadah pada siang hari ini. Biar Tuhan Engkau memberkati mereka semuanya. Berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka semuanya Bapa. Biar walau keberadaan kami masih seperti sekarang ini, kami percaya Tuhan Engkau berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBI Petukangan. Terima kasih Bapa, ampunkan kami Tuhan akan segala kekurangan, akan segala dosa-dosa kami. Agar kami boleh berlayak Tuhan untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.